Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan mata kuliah Retorika Dakwah 2 yang berjudul Hajatul Insan ila Rasul, atau kebutuhan manusia terhadap Rasul. Al-fitratu, atau fitrah manusia. Di sini dijelaskan bahwa fitrah manusia itu ada 3. Yang pertama, wujudul khaliq, yakni mengakui eksistensi pencipta. Kemudian yang kedua ada ibadatul khaliq, atau beribadah kepada pencipta. Dan yang ketiga ada al-hayatul munazzamah, atau hidup yang tertata. Setelah ini akan saya jabarkan satu persatu tentang fitrah manusia ini. Di dalam firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Al-ayah, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Kemudian Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap. Ya, jadi di dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, Allah sudah mengatakan bahwa di setiap anak cucu Adam itu Allah sudah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka dan kemudian memberinya meniupkannya ruh ke dalam janin-janin mereka. Yang pertama, wujudul khaliq, atau mengakui eksistensi pencipta. Fitrah yang ditanam Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah hilang. Yang pertama. Maksudnya di sini adalah fitrah yang ditanam Allah kepada anak cucu Adam tidak akan hilang, melainkan kotoran yang tertutupi. Jadi maksudnya manusia pasti mengakui bahwa di balik alam semesta yang megah ini pasti ada penciptanya. Hanya saja karena tidak ada petunjuk, sebenarnya manusia itu sudah mengakui bahwa alam yang sebesar ini pasti ada penciptanya. Hanya karena mereka tidak ada petunjuk yang benar, maka manusia beda-beda dalam mensifati, gitu ya. Manusia beda-beda dalam mensifati dan memahaminya. Kemudian keterbatasan akal manusia menyebabkan kesalahan dalam menggambarkan sang pencipta. Ada yang menganggap bahwa pencipta itu terbatas pada satu kemampuan. Misalkan langit yang menciptain sendiri. Bumi yang menciptain sendiri. Matahari ada yang menciptakan sendiri. Nah, padahal semua itu adalah Allah yang menciptakan, satu Tuhan.
gitu ya, satu pencipta. Tapi karena keterbatasan akal manusia, maka mereka beberapa dari mereka salah dalam menggambarkan. Contohnya seperti tadi, mereka mensifati setiap hal-hal yang besar itu ada penciptanya masing-masing. Kemudian yang kedua ada ibadatul khaliq atau beribadah kepada pencipta. Setelah mereka mengenal pencipta, maka mereka pun menyembahnya. Akan tetapi terjadi berbagai macam cara penyembahan. Jadi mereka itu sudah paham adanya pencipta, tapi mereka punya berbagai cara macam. Ya, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah Allah, ada yang menyembah yang lain-lain. Intinya mereka mempunyai keyakinan sendiri-sendiri dalam mengartikan arti pencipta. Semuanya tidak lepas dari berbagai kemusyrikan yang menyertai penyembahan kepada Sang Pencipta. Contohnya menyembah berbagai dewa-dewi, binatang, arwah, bintang, matahari. Itu yang terjadi dulu ya. Mungkin kalau saat ini jarang ada, tetapi tidak sebanyak dulu seperti itu. Alhamdulillah kita semua masih diberikan hidayah. Iman Islam itu adalah hidayah yang sangat besar, yang sangat tidak dapat dihitung ya nilainya, karena itu adalah nikmat yang patut kita syukuri, nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian sejarah manusia dalam setiap masa selalu ada tempat ibadah atau pemujaan yang tadi ada yang menyembah bintang biasanya, berarti kalau bintang bukan di masjid ya pastinya. Kemudian ya seperti gereja, gitu, ke masjid, kemudian patung-patung. Nah itu ada tempat-tempat sendiri. Gitu. Jadi setiap masa itu pasti ada. Gitu. Kemudian yang ketiga ada al-hayatul munazzamah atau hidup yang tertata. Fitrah juga mendorong manusia hidup secara teratur. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Jadi di dalam surah Al-Hujurat ini sudah disebutkan bahwa manusia itu diciptakan secara berkelompok, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, kalau di Indonesia kan ada suku Jawa, Sunda, Betawi, dan yang lainnya ya, gitu. Dan berbangsa-bangsa. Nah, itu Allah sudah mengaturnya dengan aturan yang sangat baik tentunya. Dan Allah menyebutkan di dalam surah Al-Hujurat ini bahwa yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah nanti adalah orang yang paling bertakwa. Tidak karena bukan karena suku ini yang paling mulia, suku ini paling mulia, tidak. Tapi yang paling mulia di sisi Allah nanti adalah kalian yang bertakwa. Ini adalah ucapan Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian mereka menunjuk satu orang sebagai pemimpin mereka. Nah, ini di hidup yang tertata ini juga mereka menunjuk satu pemimpin. Nah, untuk apa pemimpin ini? Ya pastinya untuk menunjukkan memimpin gitu ya. Supaya hidup yang teratur, supaya hidup yang tertata ini dibutuhkan adanya pemimpin.
Kemudian dengan adanya pemimpin itu membuat ada peraturan-aturan, kemudian disepakati bersama yang ditentukan oleh sang pemimpin. Maka yang pemimpin itu ya harus adil, bijaksana, dan bisa mengayomi tentunya kepada anggota, kepada umat pastinya. Dan nanti pertanggungjawabannya juga besar di sisi Allah, karena dia dipercaya untuk memimpin, gitu ya, anggota-anggotanya atau umatnya. Kemudian setelah 3 fitrah manusia tadi, karena banyak permasalahan atau bukan permasalahan ya sebenarnya, untuk menyelesaikan kekacauan yang terjadi antara manusia. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa terjadi penyembahan, terjadi pemahaman yang salah, keterbatasan akal. Kemudian Allah mengutus Rasul untuk memberikan hidayah atau memberikan petunjuk. Nah, di sini dibahas hidayatul Rasul atau petunjuk Rasul. Allah Subhanahu wa taala mengirim para rasul untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Disebutkan dalam Al-Qur'an, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya Allah mengatakan sesungguhnya kamu itu ditujukan kepada Rasul. Jadi Rasul ini diutus oleh Allah untuk menunjukkan manusia kepada kebaikan. Kemudian petunjuk itu berupa wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasul. Allah berfirman dalam surah Al-A'la ayat 18 dan 19. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Jadi sebelum adanya umat yang sekarang, Allah itu sudah memberikan petunjuk, sudah mencatat dalam kitab-kitab terdahulu, yakni kitab-kitab Ibrahim dan Nabi Musa, bahwa Allah ini mengutus Nabi dan Rasul untuk menunjukkan umat atau manusia kepada kebaikan atau sesuatu yang baik, gitu. Karena kalau tidak ada Rasul, mungkin sampai saat ini kita hilang arah, gitu, karena tidak ada yang menunjukkan arah. Gitu. Makanya Allah mengutus Rasul gunanya untuk itu, untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia. Kemudian setelah Allah mengutus para nabi dan rasul, dan nabi dan rasul memberikan petunjuk kepada umat manusia, maka mereka bisa mengenal pencipta atau ma'rifatul khaliq, mengenal pencipta. Dengan petunjuk itulah manusia dikenal oleh para rasul tentang pencipta satu-satunya alam semesta ini. Jadi Rasul ini diutus oleh Allah untuk mengenalkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah pencipta yang sebenarnya bagi alam semesta. Jadi memang menunjukkan kepada kebaikan, mengenalkan Rasul dan Nabi dan Rasul ini mengenalkan kepada manusia bahwa siapa Tuhan yang sesungguhnya itu. Ya, bahwa Allah adalah Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan bagi alam semesta ini. Dan satu-satunya hanya Allah semata. Disebutkan dalam Al-Quran, ada 5 perkataan dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, atau satu-satunya Tuhan yang ada di alam semesta ini. Yang pertama, Zalikumullahu rabbukum. Ya, artinya Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas sekali di dalam penggalan ayat ini bahwa
satu-satunya Rob atau Tuhan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ada la ilaha illahu, yang artinya tidak ada ilah kecuali Dia. Maksudnya ilah di sini adalah sesuatu yang patut disembah kecuali Dia. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, khaliqu kulli syai'in, atau pencipta segala sesuatu. Maksudnya di sini rujuknya adalah kepada Allah. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Tidak hanya langit saja, atau matahari saja, atau manusia saja. Tidak. Tetapi semua yang ada di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala penciptanya. Kemudian yang keempat ada fa'buduhu, maka sembahlah Dia. Ya, jadi karena ada Allah, karena ada pencipta segala sesuatu ini, hanya Allah yang patut disembah. Dan di dalam Al-Quran ini dijelaskan, disuruh bahwa kita itu harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ada wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dia adalah pemelihara segala sesuatu, karena Allah itu pemelihara segala sesuatu. Allah yang patut untuk menghancurkan alam semesta, Allah yang patut untuk menjaga alam semesta. Karena memang hanya Allah ya, satu-satunya Tuhan alam semesta ini. Kemudian minhajul hayah atau doman hidup. Para rasul memberi petunjuk tentang aturan-aturan yang seharusnya menjadi pedoman hidup mereka, bukan aturan-aturan yang dibuat mereka. Jadi para rasul ini memberi petunjuk bukan karena semena-mena keinginan mereka, bukan. Tapi para rasul ini memberi petunjuk tentang aturan-aturan yang seharusnya menjadi pedoman mereka juga. Jadi rasul ini bagaimana kehidupannya, bagaimana sehari-harinya itu diterapkan pada umatnya. Itu yang nantinya akan diberikan kepada umatnya, gitu. Yang akan kayak gini loh, seperti ini loh hidup yang sebenarnya, hidup yang harus, yang baik, yang benar, yang taat kepada Allah itu seperti ini. Gitu. Jadi bukan diatur mereka, bukan semena-mena karena aturan mereka, bukan, tapi pedoman hidup mereka kemudian mereka jadikan petunjuk untuk umat manusia. Jadi mereka itu tidak hanya semena-mena membuat aturan, tapi mereka juga langsung menerapkan di dalam kehidupan mereka. Gitu. Jadi Rasul ini adalah suri tauladan yang sangat baik ya, uswatun hasanah sekali, contoh yang baik, karena mereka tidak hanya menyuruh, tapi mereka juga mencontohkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pedoman hidup itu seharusnya mampu mengarahkan manusia pada jalan yang lurus atau siratul mustaqim, bukan jalan yang menyimpang dan sesat. Jadi pedoman hidup ini yang yang Rasul kasih itu seharusnya mengarahkan manusia pada jalan yang lurus. Jadi dia sudah jelas, bukan untuk jalan yang menyimpang, tapi untuk jalan yang lurus, yang baik, yang benar. Kemudian pedoman itu adalah Islam dan jangan mengikuti pedoman yang lain karena akan menyimpangkan dari jalur yang benar. Jadi pedoman itu adalah Islam, satu adalah Islam. Jangan sampai kita semua mengikuti pedoman yang lain sehingga kita sesat, sehingga kita salah jalan atau menyimpang dalam kesalahan atau kemungkaran. Jadi pada zaman ini mungkin banyak sekali ajaran-ajaran yang kurang benar, yang sedikit menyimpang. Nah itu sebagai umat yang baik, apalagi sebagai generasi muda yang pintar dan cerdas, kita harus pintar-pintar ya untuk mengetahui mana ajaran yang baik dan tidak, karena itu sangat mempengaruhi sekali dalam kehidupan kita, apalagi untuk nanti kita amalkan kepada murid-murid kita atau anak-anak kita, itu sangat mempengaruhi sekali. Gitu. Makanya betapa pentingnya kita mencari guru yang bersanad, atau bersanad itu yang menyambung ajarannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-ibadatus shahihatu atau beribadah dengan benar. Nah, dengan petunjuk Rasul, kemudian mengenal pencipta,
kemudian berpedoman hidup yang baik, maka manusia insya Allah akan beribadah dengan benar. Maka dari itu pentingnya belajar, pentingnya kita diberi petunjuk Rasul supaya kita bisa beribadah dengan benar, tidak asal-asalan. Berkat petunjuk Rasul, manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan mengikuti pedoman hidup yang sejati. Dengan begitu, manusia akhirnya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Al-ayah. Ya, artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Jadi di dalam firman Allah ini sudah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mewahyukan ya kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan Allah di sini menyuruh untuk menyembahnya. Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Maka sembahlah aku. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, maka sembahlah Allah. Nah, seperti itu. Nah, jadi berkat petunjuk Rasul tadi, kemudian manusia sudah mengerti Rob mereka atau Tuhan mereka bisa memahami jalan yang benar, insya Allah akan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah yang benar. Maka itulah pentingnya mengapa kita harus belajar, mengapa kita harus menuntut ilmu, karena dengan menuntut ilmu kita bisa mengetahui, bisa tahu pedoman hidup yang sejati, kemudian mengenal pencipta itu bagaimana, kemudian dan yang lain-lainnya. Itu akan mempengaruhi sekali pada ibadah kita. Jadi iman atau beriman kepada Allah itu sangat diperlukan ya. Maka dari itu sudah saya sebutkan di awal tadi, iman Islam itu adalah nikmat Allah yang sangat besar sekali kepada kita. Kita harus mensyukuri nikmat itu dan kita harus bisa memanfaatkannya. Kita diberi Allah kesempatan untuk beriman, maka dari itu kita harus memanfaatkan untuk menuntut ilmu, untuk mencari hal-hal yang bagus, jangan sampai kita tersesat atau malah terjun ya ke dalam jalan yang tidak lurus. Wallahu a'lamu bishawab. Kesempurnaan hanya milik Allah. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, sedikit presentasi mengenai Hajatul Insan ila Rasul. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa barokah, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan bisa kita amalkan untuk murid-murid kita, anak-anak kita, dan yang seterusnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.